بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Kita masih dalam pembahasan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan telah kita jelaskan pada pembahasan yang akhir makna dari safar, bahwa para ulama dari pendapat mereka yang masyhur dari penafian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis ini, wala safar, ada 3 makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna yang pertama yang dimaksud dengan safar adalah penyakit, salah satu jenis penyakit perut yang menjangkiti manusia ataukah hewan ternak, yang apabila penyakit tersebut muncul maka akan terjangkiti semua yang ada di sekitarnya, dari hewan ternak demikian pula manusia. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la safar, kembali kepada makna yang pertama, yaitu la adwa. Tidak ada penyakit yang menular secara tabi'ah, namun seluruhnya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua dari safar adalah apa yang telah dikerjakan dan diyakini oleh kaum jahiliyah tatkala mereka menghalalkan bulan-bulan haram, lalu mereka menjadikan bulan safar sebagai bulan Muharram, al-ashhurul hurum, yang ada di zaman mereka halalkan, dan mereka tidak menganggapnya sebagai al-ashhurul hurum. Namun tatkala datangnya bulan safar, maka dia menganggap bahwa itulah termasuk bulan yang haram. Dan ini dinukilkan dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang ketiga yang telah kita sebutkan, bahwa pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwa kaum jahiliyah menganggap bahwa safar adalah bulan yang sial, bulan yang tidak mendatangkan keuntungan. Maka dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyatakan la safar. Ya, berarti kembali pada makna at-tiyarah tersebut. Naam. Maka penyebutan as-safar yang terdapat dalam hadis ini tidak menunjukkan kekhususan. Namun apabila di zaman ini, demikian pula yang lainnya, mereka berkeyakinan tentang satu bulan tertentu, apakah bulan Rajab atau bulan yang lainnya, ataukah meyakini tanggal tertentu adalah tanggal yang sial dan seterusnya, maka yang demikian ini, ikhwan, termasuk di dalam apa-apa yang telah dibatalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Zada Muslimun, ditambah dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, wala naw'a
Dan tidak ada istilah nau. Yang dimaksud akan datang nanti penjelasannya, al-istisqa bil anwa. Yang dimaksud dengan nau adalah manazilul qamar, kedudukan bulan. Lalu kemudian dengan kedudukan bulan tersebut, ya, menyatakan turunnya hujan dengan disebabkan karena keadaan bulan demikian. Inilah yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang akan kita sebutkan nanti, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Bahwa di kalangan para hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Adapun yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, bahwa kami diturunkan hujan disebabkan karena bintang demikian dan demikian, bulan kedudukannya demikian dan demikian. Nanti akan ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wala ghul, dan tidak ada pula yang dimaksud dengan ghul. Ghul jamaknya al-ghila. Yang dimaksud adalah salah satu jenis dari jin, syayatin, yang mereka katanya memudaratkan dan terkadang muncul di jalan dan bisa berubah-ubah. Nah, dan bisa menyesatkan seorang dari jalan yang dilaluinya dan terkadang mendatangkan kemudaratan terhadap mereka. Nah, kalau zaman kita sekarang, ikhwan, istilahnya apa? Hantu. Atau apalah, ikhwan? Gendruwo itu apa itu? Gendruwo, iya. Ini dari jenis jin juga. Nah, atau kuntilanak, iya. Nah, atau apa lagi? Ya. Nah, kalau di Sulawesi, popok, ada istilah popok, ada juga parakang. Nah, ya, tapi mereka mengatakan bahwa itu manusia pada asalnya yang jadi-jadian. Wallahu a'lam. Walhasil al-ghilan atau ghul dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hadis-hadis yang lain menetapkan adanya al-ghilan itu. Dalam beberapa hadis termasuk dalam Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah menunjukkan adanya al-ghilan. Lalu bagaimana kita mencocokkan antara hadis ini yang menafikan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ghul, tidak ada ghul. Nah, dengan hadis yang lain. Di antaranya disebutkan dalam kitab ini, perlu dicek kembali sanadnya, idza taghawwalatil ghilan fabadiru bil adza. Apabila bermunculan para ghilan, maka hendaklah kalian mempercepat dengan mengumandangkan azan, yaitu usir kejahatan dari al-ghilan tersebut dengan zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lain, walhasil bahwa demikian ini menunjukkan adanya al-ghilan. Sehingga yang dinafikan, yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penyebutan beliau wala ghul, yaitu tidak ada al-ghul atau al-ghilan yang memudaratkan kita. Nah, yang menyesatkan dari jalan, yang menakut-nakuti, ya, yang berubah-ubah. Nah, dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dibatalkan oleh beliau, agar kemudian seorang muslim ala yaqin min dinihi, jangan ada perasaan takut dari hal-hal yang seperti ini, ya, yang terkadang dibuat dari mereka-mereka yang sengaja menakut-nakuti, yang pada asalnya tidak mudaratkan sama sekali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniadakan hal tersebut, bahwa jangan seorang kemudian merasa takut dengan adanya al-ghilan, ya, dengan adanya makhluk-makhluk dari kalangan jin yang menyebabkan seorang
ya, takut terhadapnya, lalu kemudian dikhawatirkan pula dengan ketakutan itu akan menjerumus ke dalam perbuatan kesyirikan. Walahuma an Anasin qala, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la adwa, tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular. Dan telah kita jelaskan pendapat yang rajih dalam permasalahan ini. Wala tiyarata, tidak ada pula tatayyur. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan aku menyenangi al-fa'l, at-tafa'ul, bersikap optimis dalam melakukan sesuatu, berhusnudzan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, husnudzan terhadap Allah dan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kaum mukminin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai yang namanya at-tafa'ul, bersikap optimis. Dan Rasulullah SAW tidak menyukai at-tasya'um, tatayyur, ya, karena ada sesuatu akhirnya dia tidak mengerjakan perbuatan tersebut, seakan-akan dia tidak mengharapkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini tidak termasuk dalam at-tatayyur. Bersikap optimis, husnudzan terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, yang demikian inilah yang dikehendaki. Oleh karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, laisa fil i'jabi bil fa'li wa mahabbati syai'un minasyirki, bal dzalika ibanatun an muqtada at-tabi'ati wa mujabil fitrah al-insaniyah allati tamilu ila ma yuwafiquha wa yulaimuha. Kama akhbarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bukanlah dalam hal yang kesenangan seseorang terhadap al-fa'l, optimis, ya, dan cinta terhadapnya tidak termasuk dari kesyirikan. Bahkan yang demikian menjelaskan tentang yang menunjukkan tentang tabiat seseorang, dan yang semestinya dari fitrah manusia yang senantiasa condong kepada apa yang dia senangi, apa yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu hubbiba ilaihi minad dunya wan nisa wat tib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi dunia, menyenangi wanita, demikian pula parfum. Wa kana yuhibbul halwa wal asal, dan adalah beliau menyukai halwa, demikian pula madu. Wa yuhibbu husna aw hasana as-sauti bil Qur'an wal adhan wa yastami'u ilaih, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai suara yang indah ketika dia membaca Al-Qur'an Al-Karim, atau tatkala dia mengumandangkan adzan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimaknya. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa makarim asyim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai akhlak yang mulia, ya, dan pribadi-pribadi yang mulia. Wa bil jumlah yuhibbu kulla kamalin wa khair wa ma yufdi ilaihima, dan secara kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai setiap kesempurnaan dan kebaikan, dan setiap apa yang mengantarkan pada kedua hal tersebut, sempurnaan demikian pula kebaikan. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala fi gharaizin nas al-i'jab bisama' al-ismil hasan wa mahabbatihi wa maili nufusihim ilaih, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam watak manusia untuk senang mendengarkan nama yang baik, cinta terhadapnya, dan kecondongan diri kita terhadapnya, dan seterusnya. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan dahulu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan unta untuk kemudian memerah susu dari unta tersebut, maka beliau meminta di antara para sahabat untuk memerah susu unta tersebut. Maka setiap disebutkan namanya menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai namanya. Nah, namanya murrah, pahit, dan seterusnya.
maka Rasulullah SAW tidak menyenangi. Maka tatkala ada seorang yang bernama, yang namanya bagus, lalu kemudian Rasulullah SAW menganjurkan dia untuk dialah yang memerah susu. Demikian pula yang telah kita sebutkan dari athar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dalam Al-Muwatta. Lalu kemudian para sahabat bertanya, "Wa mal fa'lu?" Apakah yang dimaksud dengan al-fa'l? Qala al-kalimatu thayyibah. Yaitu al-kalimah at-thayyibah. Nah, bahwa demikian ini disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah azza wa jalla. Wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir qala, dan dalam riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, namun pentahqiq kitab ini mengatakan hadis ini dhaif dan didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Dari Uqbah bin Amir berkata, "Dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah disebutkan tatayyur itu di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahsanuha al-fa'lu." Bahwa yang terbaik dari at-tiyarah yaitu al-fa'lu. Maksudnya bahwa al-fa'lu tidak termasuk ke dalam at-tiyarah. Bersikap optimis, husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala taruddu musliman, dan tidaklah menolak seorang muslim tatkala seorang muslim hendak mengamalkan apa yang dia inginkan. Dia ingin melakukan perjalanan. Nah, maka dia tidak bertatayur dan dia husnudzan. Setelah dia berzikir kepada Allah dengan membaca doa keluar rumah, membaca doa naik kendaraan apabila dia naik kendaraan, dengan bertawakal kepada Allah, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak menyebabkan dia kembali karena mendengarkan sesuatu. Seperti keadaan kaum jahiliyah, mendengarkan sesuatu membatalkan kepergiannya, mendengarkan bunyi burung membatalkan kepergiannya karena khawatir akan menimpa padanya musibah dan seterusnya. Yang demikian ini termasuk dari kesyirikan. Wala taruddu musliman, tidak menolak seorang muslim. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul, apabila salah seorang kalian melihat apa yang dibencinya, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya Allah, tidaklah ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, ya, dan tidak ada yang menolak kejahatan kecuali Engkau. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali milik-Mu, ya Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang akan menimpa kita kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan takdirkan pada kita. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa an Ibnu Mas'ud marfu'an, dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', yakni bahwa ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam tahqiq kitab ini bahwa Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Naam. Kecuali tambahan, ada tambahan yang akan kita sebutkan. Ini tambahan mudraj sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiyarah itu adalah syirik. Tiyarah itu adalah kesyirikan. Diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain diulangi sampai 3 kali. Yang ini adalah takkid, penekanan tentang diharamkannya tatayyur. Naam. Wa ma minna illa, ya, walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Tambahan ini yang disebutkan dalam tahqiq kitab ini, ya, perlu dicek kembali.
bahwa tambahan ini wa ma minna illa bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun mudraj. Ya. Mudraj, ada kemungkinan ini adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Wa ma minna illa, dan tidak ada dari kami melainkan. Ada kalimat yang tersembunyi dari perkataan ini. Nah, ada yang tersembunyi, ada yang muqaddar. Dan yang dimaksud di sini bahwa wa ma minna illa wa fi qalbihi syai'un min dzalik. Tidak seorang pun dari kita, siapapun dari manusia, melainkan di dalam hatinya terkadang muncul perasaan tatayur. Iya kan? Nah, ya, tatkala dia melihat sesuatu. Nah, terkadang ada perasaan yang kurang baik. Nah, sehingga terkadang enggan untuk melanjutkan perjalanan karena melihat sesuatu ataukah mendengar sesuatu. Nah, atau mungkin juga disebabkan karena sudah terbiasa orang lain juga sering menceritakan demikian, dia pun mendengarkan dan melihat keadaan tersebut, terkadang dia membatalkan apa yang dia inginkan, ya, dengan sesuatu itu. Maka di sini dia mengatakan wa ma minna illa, tidak seorang pun dari kita melainkan dalam hatinya terkadang muncul keadaan yang seperti ini. Bagaimana cara kita menghilangkannya? Kata beliau, walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan apa yang terbetik dalam hati tersebut dengan tawakalnya kita pada Allah. Ya, bertawakal, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat, mendapatkan madarah, kita yakini semuanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau mensahihkan, wa ja'ala akhirahu min qauli Ibnu Mas'ud. Nah, dan beliau menjadikan akhir dari perkataan ini yaitu wa ma minna illa dan seterusnya ini termasuk dari perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Wali Ahmad min hadits Ibnu Amr, dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr. Nah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka." Barang siapa yang dengan tatayyur itu menolaknya untuk melakukan apa yang dia inginkan, menahan dia, ingin safar, dia batalkan safar karena tatayyur. Ingin berkunjung, ingin ziarah, tidak jadi ziarah karena tatayyur. Ingin melakukan suatu amalan, pekerjaan, tidak dia lakukan karena tatayyur. Naam, tasya'um, faqad asyraka. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ya kan, karena di dalamnya terkandung seakan-akan di sana ada yang memiliki kekuatan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di sana ada yang bisa melakukan tasarruf fil kaun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya yang dilihat sesuatu tersebut. Naam, atau keadaannya yang dia dengar misalnya, dengan itu dia mengkhawatirkan akan terjadi sesuatu, ya, disebabkan karena apa yang dia ketahui tersebut. Dan ini adalah batil, sebab tidak ada yang menetapkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mentakdirkan sesuatu kecuali Allah. Qalu fama kafaratu dzalik? Lalu para sahabat bertanya, lalu apa penebusnya? Ya, kita ingin menghindari itu. Kita ingin keluar dari tatayur, tapi terkadang muncul dalam hati. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaqul, hendaklah kalian mengatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari. Nah, al khairu min Allah, biyadillah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan al khairu wa syarr min Allah, kebaikan dan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika terjadi keburukan,
maka jangan disandarkan pada Allah. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa man asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Apa yang kalian kerjakan, apa yang menimpa kamu dari kebaikan, itu datangnya dari Allah. Dan apa yang menimpamu dari kejelekan, itu disebabkan karena diri kamu sendiri. Ayat ini bukanlah yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejahatan. Bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi datangnya kejahatan itu adalah dengan sebab perbuatan kalian. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Namun itu semua telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dalam hal menisbahkan kejahatan min babit ta'addub ma Allah, kita ingin beradab bersama Allah, jangan kita nisbahkan kepada Allah. Asyarru laisa ilaik, bahwa kejahatan itu tidaklah dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Di antara yang menunjukkan balaghah dalam Al-Quran Al-Karim, keindahan bahasa Al-Quran, ayat-ayat yang seperti ini keadaannya. Ketika disebutkan kebaikan, maka dinisbahkan pada Allah. Ketika disebutkan kejelekan, dinisbahkan pada manusia itu. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menghikayatkan perkataan Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Tayyib, siapa yang menyebabkan Ibrahim sakit? Siapa? Allah Subhanahu wa taala, iya kan? Tapi Ibrahim tidak mengatakan wa idza amradani atau wa idza ja'alani maridan. Ibrahim tidak menyatakan demikian. Apabila Allah menjadikan aku sakit, tidak kan? Tapi beliau mengatakan wa idza maridtu, kalau aku sakit. Dia tidak disebahkan kejelekan pada Allah. Namun ketika kebaikan, syifa, kesembuhan, fahuwa yashfin, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan padaku kesembuhan. Dalam suratul Kahfi, ketika Khadir alaihissalam menjelaskan maksud beliau, kenapa beliau menghancurkan perahu, kenapa beliau membunuh seorang anak, kenapa beliau memperbaiki rumah anak yatim tersebut tanpa memungut upah sedikitpun. Apa kata beliau? Amma safinatu fakanat limasakin ya'malun fil bahr. Kemudian apa? Fa'aradtu an a'ibah. Dan aku pun ingin merusaknya, iya kan? Merusak kejelekan, iya kan? Beliau nisbahkan pada siapa? Pada diri beliau sendiri. Aradtu, aku ingin, ya, an a'ibah, aib, merusaknya. Ketika negatif dinisbahkan pada Khadir alaihissalam. Wa ammal ghulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra fa aradna, iya kan? Ayyubdilahuma khairan min zakatan wa aqrab rahim. Fa aradna, kami menghendaki. Apa yang beliau lakukan terhadap anak itu? Beliau bunuh, iya kan? Dan pembunuhan adalah negatif. Maka beliau nisbahkan pada diri beliau. Fa'aradna. Tapi ketika dalam hal kebaikan, wa amma al-jidaru fakana li ghulamain yatimain fil Madinah. Wa kana tahtahu kanzun lahuma. Wa kana abuhuma salihan. Fa arada rabbuka. Subhanallah. Fa'arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa istakhrija kanzahuma. Karena positif, kebaikan, maka dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk asrar Al-Quran Al-Karim dan balaghah Al-Quran Al-Karim. Maka hendaklah kamu mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk. Tidak ada tatayyur kecuali dengan takdirmu, ketetapanmu. Tidak ada ketetapan kecuali takdirmu. Ya, ada sebagian orang yang jahil, yang bodoh dalam menerjemahkan wala tayra illa tayruk.
Diterjemahkan apa ya kawan? Dan tidak ada apa? Nah, at-tiyarah itu dikasih bab kemanuan. Nah, tidak mengerti apa itu tatayyur. At-tiyarah. Nah, tidak ada burung kecuali burungmu. Nah, ya, diterjemahkan dulu. Tidak ada burung kecuali burungmu. Okay. Nah, ya, padahal tatayyur yang dimaksud at-tiyarah ya. Wala ilaha ghairuk. Nah. Dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Nah. Walahu min haditsil Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dan juga lahu li Ahmad, maksudnya sahabat Imam Ahmad, dari hadis Al-Fadl Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Namun hadis ini disebutkan katanya dhaif ya. Sebutkan sini dhaif, namun Al-Albani rahimahullah mensahihkan. Nah. Ya. Dia sebutkan dhaif, terus dia sebutkan di bawahnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, Abdullah bin Lahi'ah ini perawi yang dhaif. Namun terjadi perselisihan apabila yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah yaitu dari kalangan Al-Abadilah. Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Wahab, ya. Seperti di sini Abdullah bin Wahab, Abdullah bin Yazid Al-Mukri. Apabila mereka meriwayatkan, sebagian para ulama menerima. Namun sebagian dari kalangan para ulama ada yang mendhaifkan Abdullah bin Lahi'ah secara mutlak. Ya, sebelum terbakar rumahnya dan setelah terbakar rumahnya dia asalnya dhaif. Nah, wallahu a'lamu bissawab. Walhasil disebutkan di sini bahwa Al-Albani mensahihkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka." Sesungguhnya tiarah itu ya adalah yang menyebabkan kamu melakukannya ataukah yang menahan kamu untuk melakukannya. Yakni apabila dengan sesuatu itu ya dia optimis untuk mengerjakan, maka dia kerjakan. Maka dengan sesuatu yang dia lihat ataukah dia dengar tersebut menyebabkan dia tidak mengerjakan sesuatu tersebut, maka dia pun tidak mengerjakannya. Nah, ya, dan sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah, beliau juga menyebutkan bahwa terkadang tatayyur itu muncul walaupun dia tidak membatalkan perbuatannya. Dia melakukan perbuatan tersebut. Dia lakukan perbuatan itu, akan tapi dalam hatinya masih tinggal ada pengaruh dari tatayyur tersebut. Ya, sehingga menimbulkan ad-dha'af, kelemahan, waswas dan seterusnya. Oleh karena itu hadis yang tadi yang kita sebutkan ini adalah resep yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menjadikan sandaran kita, tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuka. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, ilahuna insyaallah. Pertemuan yang berikutnya kita masuki bab Maja'a fit Tanjim. Tafadhalu hafizakumullah.